Karena dia adalah pejabat publik. Bahkan mulai dari dia semenjak menjadi wali kota Solo selama 2 periode, gubernur DKI Jakarta setengah periode tidak rampung, kemudian 2 periode menjadi presiden. Dia adalah pejabat publik, dan pejabat publik sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik adalah orang yang bisa kemudian memberikan data publik atau dibuka data publik seluas-luasnya, ya, tanpa atau di luar ketentuan yang dikecualikan di pasal 17. Ijazah, bahkan juga skripsi, itu adalah tidak termasuk pasal-pasal yang dikecualikan. Perkenalkanlah, nama saya Roy Suryo, nama singkatnya. Lengkapnya izin memperkenalkan diri, Dr. KRMT Roy Suryo, Magister Kesehatan. Asli. Kebetulan di antara kami yang ada di sini yang kemudian sempat melakukan pengaduan ke Komnas HAM, ya, ada Bu Tri Kurnia, ada kemudian Bu Kurnia Triroyani, ada juga Pak Rizal Fadila Sarjana Hukum, ya. Bu Kurnia tadi juga sarjana hukum, kemudian ada Dr. Resmond dan juga Dr. Tifa. Saya, Pak Resmond dan Dr. Tifa ini adalah alumnus asli Universitas Gadjah Mada dalam 2 strata sekaligus, yaitu strata 1 dan strata 2. Jadi kami bertiga ini S1-nya UGM, ya, hanya masing-masing beda fakultas. S2-nya juga UGM. Hanya kemudian kami melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lain. Inti dari kami melakukan pengaduan ke Komnas HAM ini adalah apa yang tadi sudah disampaikan, itu saya garis bawahi bahwa kami ini melakukan yang namanya scientific base, jadi artinya berbasis ilmu pengetahuan. Kebetulan saya pernah menjadi dosen di UGM, mengawali karir sebagai dosen awal itu sejak tahun 1991. Meskipun akhirnya saya melanjutkan karir menjadi pegawai negeri sipil itu di institusi negeri yang lain, yaitu di Institut Seni Indonesia di Jogja juga. Ya. Tapi saya masih tetap menjadi dosen UGM sampai dengan tahun 2001. Ya. Jadi saya mengalami apa yang menjadi perjalanan hitam putihnya menjadi dosen. Ketika masih menjadi asdos atas dosen dengan pangkatan paling rendah, golongan 3A, sampai kemudian lanjut sampai saya bisa menjadi sekretaris jurusan di Institut Seni Indonesia. Alhamdulillah juga pada tahun 2004 saya sempat menjadi dosen teladan untuk kampus di daerah istimewa Yogyakarta, mewakili Institut Seni Indonesia. Dan kebetulan juga saya harus sampaikan, karena ini nanti terkait dengan mohon izin karena ini terkait dengan apa yang kami lakukan. Saya juga sempat mengabdi kepada Republik ini, ya, pada tahun 2005 sampai dengan 2008 sebagai anggota KPI, Komisi Penyiaran Indonesia di daerah istimewa Yogyakarta. Kemudian setelah itu masuk menjadi anggota DPR RI Komisi 1 mulai dari tahun 2009 sampai dengan 2019 dan 2019. Nah, dan kebetulan kemudian saya selama 10 tahun ya, jadi 2 periode menjadi anggota DPR. Dan kemudian ketika di tengah-tengah menjadi anggota DPR Komisi 1 itulah kami menjaga dan menginisiasi ada 2 undang-undang yang paling penting yang nanti akan menjadi bagian dari tugas kami dalam melakukan penelitian ini adalah Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008. Kebetulan saya salah satu juga sebagai narasumbernya, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik nomor 11 tahun 2008 yang direvisi menjadi Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 dan terakhir direvisi lagi menjadi Undang-Undang nomor 1 tahun 2024. Di tengah-tengah itu alhamdulillah saya juga sempat mengabdikan diri kepada Republik ini selaku pembantu presiden di Kementerian Pemuda dan Olahraga, dan pada Oktober tahun 2014 saya memperoleh bintang Mahaputra Adi Pradana di tahun 2004, satu bintang tertinggi yang pernah diperoleh. Jadi saya menyampaikan ini karena apa? Kriminalisasi yang tadi disampaikan oleh Dr. Tifa, oleh Ibu Kurnia, oleh Pak Rizal Fadila, oleh Dr. Resmond, itu juga dialami oleh seorang yang pernah mengabdikan diri
untuk Republik ini, mulai jenjang karir terbawah selaku asisten dosen sampai dengan yang sudah mendapatkan bintang Mahaputra dari pemerintah. Kami semua mengalami itu. Ya, saya khususnya mengalami itu, apalagi dengan undang-undang yang saya ikut membuat sendiri, itu pun berusaha dikriminalisasi. Apalagi untuk teman-teman yang tidak ikut mengerti membuat undang-undang itu. Jadi undang-undang ITE itulah yang sekarang akan digunakan untuk mengkriminalisasi kami. Termasuk undang-undang yang pasal 32 dan 35 yang sebenarnya jauh panggang dari api, karena itu undang-undang untuk orang melakukan rekayasa terhadap bukti elektronik yang tadinya palsu dibuat seolah-olah menjadi asli, atau yang tadinya asli kemudian direkayasa menjadi palsu. Dan itu bukan untuk tujuan mempidanakan sebenarnya. Analis komisioner Komnas HAM yang saya hormati, kita juga pernah mendengar dulu ada kasus Mbak Prita Mulyasari. Kebetulan Prita Mulyasari saya sempat jadi ahli juga yang membela yang bersangkutan. Itulah negara ini melakukan undang-undang yang harusnya untuk transaksi elektronik, tapi digunakan untuk mempidanakan orang. Dan itulah yang kembali dilakukan oleh seseorang yang bernama Joko Widodo, yang sekarang melakukannya untuk kami, karena yang bersangkutan merasa terhina, sehina-hinanya, direndahkan serendah-rendahnya. Karena sebenarnya kami justru melakukan penelitian atas kampus kami. Jadi ini wujud kecintaan kami, khususnya kami bertiga, dan alhamdulillah dibantu Bu Kurnia dan juga Pak Rizal Wadida, untuk menegaskan kembali komitmen Universitas Gadjah Mada yang sudah lama berdiri semenjak 19 Desember 1949. Ketika UGM itu harusnya melakukan pendidikan dan juga pengajaran kepada masyarakatnya. Ketika masyarakat curiga atau masyarakat ingin tahu terhadap keanehan yang terjadi yang diakibatkan oleh Joko Widodo sendiri, ketika tahun 2013 yang dia berceloteh dengan santainya mengatakan IP atau indeks prestasi dia kurang dari 2. Saya, Dr. Tifa yang pernah mengajar, Dr. Reswan juga pernah mengajar, ya, beliau dosen juga dulu. Itu kami terhenyak. Kenapa ada seseorang dengan IP kurang dari 2 itu bisa menyelesaikan kuliah dalam waktu 5 tahun? Ini tidak bagus bagi anak didik Indonesia di masa depan. Karena akan berpertanyaan, kalau gitu gampang dong kampus bisa saja meluluskan anak dengan IPK di bawah 2 dan mendapatkan ijazah. Itu awal permasalahannya. Jadi ketika ada keingintahuan kami, berbekal ilmu pengetahuan, kami kemudian melakukan research. Apa yang terjadi sebenarnya dengan studi yang dilakukan oleh saudara Joko Widodo ini? Tidak salah, karena dia adalah pejabat publik. Bahkan mulai dari dia semenjak menjadi wali kota Solo selama 2 periode, gubernur DKI Jakarta setengah periode tidak rampung, kemudian 2 periode menjadi presiden. Dia adalah pejabat publik, dan pejabat publik sesuai dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik adalah orang yang bisa kemudian memberikan data publik atau dibuka data publik seluas-luasnya, ya, tanpa atau di luar ketentuan yang dikecualikan di pasal 17. Ijazah bahkan juga skripsi itu adalah tidak termasuk pasal-pasal yang dikecualikan. Bahkan sama sekali di luar Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi nomor 27 tahun 2022 yang saya juga termasuk ikut merancangnya. Jadi kami akan dibodohi. Mohon maaf, saya saja yang pernah di DPR saja akan berusaha dibodohi dengan pemberlakuan undang-undang atau penyelenggaraan undang-undang, apalagi masyarakat biasa. Jadi kami mohon nantinya analis Komnas HAM bisa menyampaikan kepada komisioner Komnas HAM Republik Indonesia agar membela hak-hak rakyat, membela hak asasi manusia rakyatnya, terutama rakyat Indonesia, agar kami bisa menggunakan hak asasi kami, termasuk hak bertanya, hak meneliti, hak mengungkap kepada publik sesuai dengan undang-undang yang tersedia di Republik Indonesia. Jadi itulah yang menjadi titik awal kami ketika kemudian kami bersinergi dengan kelompok-kelompok yang peduli akan nasib ini, dengan tim pembela ulama dan aktivis, mendatangi Universitas Gadjah Mada pada tanggal 15 April
2025 lalu. Dan kebetulan karena sesuatu dan lain hal, saya husnuzon saja, saya berpraduga baik saja. Karena sebenarnya ada suatu kejadian yang dialami oleh teman-teman dari TPUA di jalan, ya, dihambat di perjalanan. Maka hanya kami bertiga, saya, Dr. Rismon dan Dr. Hipa, yang bisa masuk ke UGM dan kemudian menyentuh bukti yang sangat vital, yaitu skripsi milik Joko Widodo. Dan dalam bukti skripsi itu jelas-jelas betul bahwa skripsi itu tidak proper, tidak ada lembar pengesahannya, tidak ada lembar pengujiannya, banyak sekali kesalahan yang terlalu panjang kalau kami jelaskan di sini secara detail. Tapi insya Allah kalau Komnas HAM memerlukan, kita sudah bisa akan disampaikan itu sebagaimana tadi disampaikan oleh Dr. Rismon, ya. Dan itu menghasilkan satu kesimpulan, bagaikan ayam dan telur. Kalau ayam itu memiliki telur yang bagus, telur itu dierami dengan baik, maka telur itu akan menetas menjadi ayam yang sehat. Tapi bisa jadi telur yang sehat pun kalau dieraminya tidak benar, dia tidak akan menetas menjadi ayam. Apalagi skripsi ini bagaikan telur busuk. Telur busuk yang mau dierami apapun tidak akan menetas menjadi ijazah yang bagus. Jadi inilah yang terjadi. Sehingga ketika kemudian ada ijazah yang kami pertanyakan, izinkanlah kami menggunakan hak asasi kami sebagai manusia, warga Indonesia, untuk mempertanyakan bagaimana seorang pejabat publik bernama Joko Widodo ini bisa memperoleh ijazahnya. Dan saat itulah kami berusaha dikriminalisasi dengan undang-undang yang kita persembahkan untuk republik ini sebenarnya tidak untuk mempidanakan rakyatnya sendiri. Dan kami mohon sekali lagi dengan kebesaran hati, setelah nanti dianalisis oleh para analis dari Komnas HAM, ya, Bu Grace dan Pak Lulu, dan para komisioner di Komnas HAM, kita dibantu selaku umat manusia, dan kita juga tadi yang disampaikan Dr. Tifa, karena kita menjadi bagian dari seluruh masyarakat global di seluruh dunia. Saya kira itu permohonan kami cukup singkat saja. Intinya ya semoga Komnas HAM bisa benar-benar menjalankan fungsinya dengan baik, dan kita bangga dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Bu Grace, Pak Lulu, terima kasih atas kesempatan kepada kami dan para prinsipal. Mungkin kalau ada perlu bisa menanggapi apa yang kami sampaikan atau ada yang kurang, temuan ini kita dari media serta juga melaporkan juga korban